ajakan jihad ke suatu wilayah tersebut itu kalau bisa jangan ikut-ikutan. Jihad itu adalah bentuk kita mencari nafkah untuk keluarga, itu juga disebut jihad. Kita bekerja juga disebut jihad. Salam budaya, rayu-rayu untuk kita semua. Semoga kalian semua selalu bahagia. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang toleransi. Jadi kita itu sebagai orang Jawa atau orang seluruh Indonesia itu kita harus punya toleransi kepada siapapun ya. Jadi kalau untuk saya pribadi itu saya tidak memandang teman saya itu agamanya apa, sukunya apa, bahasanya apa, makanannya apa. Saya itu tidak memandang itu. Yang penting ketika teman kita itu baik ya kita itu saudara seperti itu. Jadi kalau saya pribadi tidak pernah membeda-bedakan. Yang penting orang tersebut baik kepada kita. Jadi kita sepantasnya juga baik kepada orang tersebut atau teman kita tersebut seperti itu. Jadi kita itu tidak usah terprovokasi karena adu domba untuk kita itu supaya terpecah belah. Seperti itu kita pernah diadu domba kepada orang-orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia dan besar di Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia, yang menggunakan bahasa lokal yang ada di Indonesia. Atau orang Cina tersebut yang tinggal di Pulau Jawa, mereka juga fasih berbahasa Jawa. Jadi mereka banyak juga yang tidak hafal dengan bahasa mereka sendiri atau bahasa leluhurnya tersebut ya. Jadi itu sebuah provokasi. Dari berbagai macam negara itu juga ada orang yang tinggal di bumi Indonesia dan mereka baik. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia seperti pabrik-pabrik rokok dan lain-lainnya, itu juga salah satu penyumbang pajak terbesar yang ada di Indonesia. Itu juga membantu ekonomi buat warga orang-orang di Indonesia. Mereka juga mempekerjakan orang-orang yang ada di Indonesia seperti itu ya. Jadi kita itu jangan sampai kita kena doktrin atau ajakan untuk membenci salah satu kelompok tersebut ya. Jangan sampai itu terjadi kepada generasi-generasi yang akan datang. Karena apa? Karena sebentar lagi Indonesia itu mau menuju Indonesia emas. Isu-isu SARA seperti itu, doktrin-doktrin tersebut akan bermunculan di media-media sosial atau di grup-grup WA. Manfaatkan yang namanya grup WA ke kelompok-kelompok tersebut akan menyebarkan untuk mengadu domba bangsa Nusantara kita seperti itu. Jangan kita itu sebagai orang yang tinggal di Indonesia, kita itu perbedaan itu akan menjadi unik seperti itu dan kita bisa bersatu, tidak terpecah belah seperti itu akan menjadi contoh di seluruh dunia. Jangan sampai kita itu terpengaruh dengan orang-orang yang punya kepentingan politik seperti itu. Kita itu jangan sampai terpancing. Contoh lagi seperti Aceh yang pengen merdeka di beberapa tahun yang silam, itu juga sebenarnya bukan keinginan rakyat Aceh atau warga Aceh ya. Seperti itu juga itu sebenarnya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik seperti KKB yang memberontak pengen merdeka sendiri, itu juga sebuah kepentingan politik. Jadi Indonesia itu terkenal tanah surga. Di seluruh Indonesia itu tanah surga. Jadi orang-orang itu ada kepentingan tertentu pengen menguasai Indonesia karena sumber daya alam itu yang ada di Indonesia itu sangat melimpah. Contohnya aja seperti tambang emas, tambang perak, tambang batu bara, tambang batu mangan, itu ada di Indonesia ya. Kita itu sebagai orang Indonesia, kalaupun tetangga kita punya beragama beda dengan kita itu jangan sampai membenci mereka karena mereka juga umat manusia dan pengen hidup seperti kita pada umumnya. Jangan sampai kita itu terpengaruh dengan orang-orang yang punya kepentingan
yang pengen meraup kekayaan yang ada di Indonesia seperti itu, karena di Indonesia itu adalah tanah kaya raya. Saya mengamati para generasi muda yang ada di Indonesia itu gampang sekali terpancing, terprovokasi ya. Jadi ibaratnya itu seperti korek api, disenggol sedikit langsung menyala, itu seperti itu, langsung panas, langsung terprovokasi, seperti ada tawuran antar kampung, seperti itu juga tawuran antar kelompok, seperti itu yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk bahwa itu gampang, kita itu masih gampang diadu domba ya. Jadi yang paling mujarab adalah untuk menghancurkan bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara ini yang mau menuju ke Indonesia emas itu adalah dengan cara adu domba yang tanpa kita cermati, tanpa kita sadari seperti itu. Jadi bahasa-bahasa itu seolah-olah halus seperti itu, tapi sebenarnya kalau dicermati dengan teliti betul itu adalah sebuah adu domba ya. Jadi saya itu kemarin di Facebook saya ada sebuah kiriman kata-kata atau sebuah doktrin mengajak untuk membenci kelompok tersebut ya. Jadi kalau saya pribadi itu langsung menangkap, saya bisa menyadari ini benar atau tidak. Itu sebuah adu domba seperti itu. Jadi mungkin di grup-grup WA teman-teman dimanapun teman-teman yang di seluruh Indonesia pasti ada itu doktrin-doktrin tersebut atau ajakan untuk provokasi seperti itu ya. Jadi kita itu jangan sampai terpancing atau terpecah belah. Kita itu berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, warna kulit sama, kita itu satu Asia, itu adalah satu nusa, satu bangsa. Seperti kita itu dengan Malaysia, ketika ada orang mengatakan ini, mengatakan itu juga salah satu bentuk untuk adu domba supaya kita tidak rukun dengan Malaysia. Karena kita dengan Malaysia itu serumpun, satu nenek moyang ya. Seperti itu, jangan sampai kita itu dengan terpecah belah dengan orang-orang yang ada di Asia, contohnya seperti Malaysia. Jadi banyak doktrin-doktrin tersebut akan terus bermunculan seperti itu, karena di Indonesia itu rata-rata orang sudah memegang HP setiap hari menonton video-video yang ada di YouTube atau video-video di media sosial lainnya, itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah bangsa kita ya, seperti itu tanpa disadari oleh kita sendiri. Apalagi kalau kita itu orangnya tidak gampang mengerti atau tidak gampang paham, atau cuma ikut-ikutan, teman saya ikut ini kita kemudian ikut itu, seperti itu. Jadi kita itu harus mempertahankan bangsa Indonesia supaya bertahan untuk generasi-generasi ratusan tahun kemudian Indonesia tetap jaya ya, seperti itu. Jangan sampai Indonesia itu punah atau pudar atau hancur seperti itu karena kepentingan orang tertentu itu yang pengen menghancurkan bangsa Indonesia dan pengen menguasai bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini berlambangkan Garuda. Jadi burung Garuda itu adalah sebuah burung yang gagah perkasa seperti itu. Jadi kita itu ibaratnya bukan burung kecil, kita ibaratnya sebagai sosok burung Garuda. Jadi kita itu apapun semuanya, kita itu harus membela bangsa Indonesia. Teman-teman mendengar ajakan jihad ke suatu wilayah tersebut, itu kalau bisa jangan ikut-ikutan. Jihad itu adalah bentuk kita mencari nafkah untuk keluarga, itu juga disebut jihad. Kita bekerja juga disebut jihad. Jadi kalau mau jihad itu cukup ada di sekitaran kita. Jadi kalau kita bekerja itu setiap hari kita juga namanya jihad. Jihad itu tidak harus perang, seperti itu ya. Jangan sampai salah menangkap tafsir-tafsir yang tidak kita ketahui dan tidak tahu manfaatnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita terprovokasi karena politik seperti itu. Yang penting kita itu selalu menjaga lingkungan kita masing-masing ya, seperti itu. Jadi kalau Anda semua teman-teman itu bisa menjaga lingkungan Anda dengan baik tanpa kemasukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu saya acungi jempol. Jadi cukup sekian konten saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan menjenengan, sebelumnya saya minta maaf. Dalam konten
Saya ini tidak untuk mengajak perdebatan seperti itu. Terima kasih.